Ada sebuah hal yang orang lain tidak berani katakan kepada kamu. Padahal hal itu penting banget, bahkan bisa merubah hidup kamu dan menyembuhkan apapun masalahmu. Yuk, sekarang sebagai sahabat baik kamu, izinkan saya untuk memberitahunya. Kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul banget. Sadar gak sih kalau di dalam diri kita itu sebenarnya banyak sebuah jawaban yang kita gak perlu tanyakan kepada orang-orang di luar sana. Termasuk setelah saya pikir-pikir, banyak banget nih orang-orang di sekitar saya, termasuk kamu mungkin, yang butuh banget sebuah nasihat emas yang saya dapatkan beberapa tahun lalu. Nasihat emas itu berupa, sadar atau enggak sih, dalam hidup kita ada loh satu kalimat yang orang lain tuh enggak mau katakan kepada kamu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kayaknya enggak enak deh buat dikatakan, padahal itu kenyataan. Nih, sekarang kita langsung bahas aja ya. Silahkan kamu mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan, relax aja, tapi coba deh renungkan perkataan saya. Kok lagi-lagi pas ya? Gini, pertanyaan yang selalu ada dalam benak saya dulu sewaktu saya di posisi kamu. Dimana pada waktu itu saya sedih terus, banyak masalah, hidup terasa gelap ya, nggak enak. Udah curhat ke kiri dan ke kanan, depan, belakang, tapi kok maaf banget nih, masalahnya malah tambah besar bukannya tambah kecil. Sampai akhirnya saya memohon petunjuk kepada Tuhan supaya diberikan petunjuk ya. Akhirnya muncul tuh suara batin yang merubah hidup saya segalanya. Tahu nggak? Ada sebuah hal yang orang lain nggak berani katakan kepada kamu. Hal itu adalah, dengerin baik-baik. Aku tahu kamu bermasalah. Tapi maaf, aku juga tidak begitu peduli amat dengan masalah kamu. Saya ulangi ya, ini sebuah kalimat yang sebenarnya fakta, tapi pedih, makanya orang-orang gak berani ucapin sama kita. Kalimat itu adalah gini, aku tahu kamu ada masalah, tapi aku sejujurnya tidak peduli amat dengan masalah kamu, jadi diamlah. Sebentar. Ini kalau kamu agak-agak senyum, berarti kamu tersangkanya nih. Pernah kali ya dengerin temen curhat yang sama terus kalimat yang saya katakan barusan nih muncul di benak kamu. Persis banget mas, ini kalimat saya mas waktu temen saya atau orang tuh curhat yang sama terus sama saya. Bener gak? Bener kan? Nah sebentar, bukan karena saya dukun, saya bisa nebak kamu bukan, tapi karena apa yang dirasakan sama kita sebagai orang yang dicurhatin terus, dimintain tolong terus itu sama lagi, iya kan? Tuh lihat, masih senyum-senyum, berarti kamu pernah di posisi orang yang dicurhatin terus ya mohon maaf ya, agak-agak mual-mual gimana gitu mas, pengen nolak tapi nggak bisa, karena mungkin dia teman saya, saudara saya, atau jangan-jangan malah pasangan kamu, aduh. Nah sekarang gini mas, kalau begitu kita harus ngapain di saat kita ada masalah mas? Anggap aja kita yang lagi ada masalah nih. Kalau kita dicurhatin mah oke lah ya, bisa nolak gak apa-apa, orang kita bukan yang punya masalah gitu kan. Tapi gimana kalau seandainya kita yang punya masalah mas, kita yang punya problem? Terus gimana caranya kalau setiap orang yang kita curhatin tuh akhirnya berkata seperti yang Mas Aryan katakan tadi? Kita harus ngapain? Pakai filosofi hidup saya begini teman-teman. Kamu tahu nggak? Masalah dalam hidup itu bukan dicurhatin. Bukan. Saya ulangi, bukan dicurhatin. Tapi dilebur. Saya ulangi, ini penting banget. Bahkan ini solusi yang kamu cari dan dapatkan harusnya dari dulu ya. Masalah itu obatnya bukan dicurhatin teman-teman. Bukan. Karena pada dasarnya orang di luar sana sama kayak kamu, sama kayak kita. Gak bisa terlalu sering, terlalu lama mendengarkan curhatan orang. Gak bisa. Sama kok kita manusia. Kalau masalah itu solusinya bukan dicurhatin, dilebur, itulah solusinya teman-teman. Nah pertanyaannya, dilebur itu apa mas? Dilebur itu ibarat kata gini loh. Faktanya gak ada orang yang suka dengerin curhatan kita terlalu lama. Itu fakta. Itu taruh dulu di hati kamu. Taruh mindset sahabat pagar kehidupan ya.
Dalam hidup saya, dalam hidup kita, nggak akan ada orang yang suka dengerin curhatan saya terus-menerus lebih dari sekali. Kalau dia atau mereka mau dengerin, berarti kita sebagai yang punya masalah, nyiksa dia, nyiksa mereka. Itu fakta. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu kita melebur masalah dengan cara apa, Mas? Biarkanlah masalahmu terobati dengan kebijaksanaan dirimu sendiri. Saya kasih contoh. Kamu sakit hati, lagi nggak enak, kamu lebur. Caranya, nomor 1, berikan diri kamu kesempatan untuk berekspresi. Setiap kali kamu mendapatkan kabar duka, kabar yang membuat kamu kecewa, nomor 1, ingat pesan saya sebagai sahabat kamu, berikan dirimu waktu untuk berekspresi. Kalau kamu pengen nangis, nangislah, jangan ditahan. Kalau kamu pengen marah, marahlah, tapi jangan marah sama orang. Marahlah di kamar. Mau banting barang, boleh. Barangmu sendiri kau banting di kamar. Mau teriak, boleh. Ekspresikan dirimu. Sekarang saya mau tanya sampai nomor 1 dulu nih. Saya mau tanya, jawab jujur. Selama ini, kamu lebih sering mengekspresikan emosimu atau menahan? Saya ulangi pertanyaan saya. Selama ini, kamu lebih sering mengekspresikan luka batinmu, perasaanmu, atau memendamnya? Kalau lebih sering memendamnya daripada mengekspresikannya, itulah sumber masalah terbesar dalam dirimu. Kamu tidak mau mengekspresikannya sebagai manusia normal apa adanya. Benar, move on itu sebenarnya gampang. Kalau kita mau berekspresi, nggak ditahan dengan alasan apapun. Coba sekarang nomor 1 kamu lakuin dulu ya. Kamu lakuin setiap hari. Kamu pikirin masalah apapun yang sedang kamu rasakan. Apapun yang jadi permasalahan dirimu, pikirin. Sampai emosi itu mau keluar, kamu masuk kamar, kunci pintunya, kemudian berekspresilah. Kamu mau teriak supaya teriakannya nggak didengar orang, teriaklah ditutupi bantal. Teriak sekenceng-kencengnya, katakan aku capek, aku lelah. Tapi teriakan semuanya, jangan ditahan. Kalau memang perlu menangis, menangislah walaupun kamu laki-laki dewasa. Gak ada hukumnya nangis itu salah. Yang salah itu nahan nangis, itu bisa jadi penyakit. Kalau gak percaya, tanyalah sama dokter. Setelah kamu berekspresi dengan enak, lega, badan kamu akan lebih segar. Nomor 1 aja udah bisa menyembuhkan kamu, sudah bisa melebur masalahmu. Nah yang kedua, ini yang paling penting dan penutup segalanya. Berikan semua masalah itu waktu dong. Kebijaksanaan itu butuh waktu. Kamu tidak mungkin bisa menganggap semuanya baik-baik saja setelah kamu baru aja kena kabar duka. Kemarin, saya ini membuat materi ini kemarin baru aja ada gempa di Cianjur. Kita doakan ya teman-teman, kamu boleh loh nulis di komentar, doakan yuk sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita di Cianjur. Kita doakan, semoga mereka diberikan kesabaran, kelapangan, dan kemudahan dalam hidup mereka. Karena mereka baru aja kena musibah gempa dan banyak yang jadi korban. Nah sekarang anggap aja kamu sedang mengalami musibah seperti mereka. Bagaimana mungkin kamu dalam sehari bisa langsung senang, bisa langsung bugar? Setelah kamu berekspresi dengan cara saya tadi, kamu udah lega, udah puas, berikan semuanya waktu dulu. Ketika kamu pengen nangis lagi di tengah-tengah kamu memberikan semuanya waktu, nangis lagi. Jadi dalam periode ini, jangan anggap diri kamu itu superhero. Kamu sebagai perempuan kuat, ya saya akui kamu perempuan kuat, tapi bukan berarti kamu kuat beneran. Ada waktunya kamu rapuh. Kamu sebagai laki-laki hebat, ya saya akui kamu laki-laki hebat, tapi laki-laki hebat pun butuh istirahat kali. Gak selamanya kuat, betul gak? Bener? Nah sekarang ayo, berikan semuanya waktu. Ketika dalam memberikan waktu itu kamu pengen marah lagi, pengen nangis lagi, silahkan. Sampai kamu lega, ketika kamu lega, lihat deh. Diri kamu akan tiba-tiba punya kebijaksanaan yang berkata,
Oh, sekarang saya tahu kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Saya tahu sekarang. Di saat kamu mengatakan itu, di saat itulah kamu sudah move on. Di saat itulah kamu sudah yang namanya meleburkan masalah kamu. Jadi itu loh yang harusnya kamu lakukan. Itu loh yang harusnya kita lakukan, teman-teman. Bukan malah curhat sama orang. Curhat sama Tuhan, oh harus. Itu pertolongan pertama. Tapi kita nggak usah bohong. Kadang-kadang curhat sama Tuhan, kita masih pengen lebih lagi gitu, Mas. Kayak ada yang kurang gitu, Mas. Betul nggak? Nah, setelah kamu curhat sama Tuhan, lakukan 2 langkah sederhana tadi deh. Itu yang bisa melarutkan, meleburkan masalah kamu tanpa harus melibatkan orang lain, apalagi menyiksa orang lain dengan masalah kita. Saya ulangi, orang lain tersiksa loh dengan curhatan kita yang sama terus. Iya, mereka iba dengan kita. Betul, mereka kasihan dengan kita. Tapi mereka juga manusia biasa loh sama kayak kamu. Mereka punya masalah juga. Dan bisa jadi masalah mereka tambah berat gara-gara kita curhat mulu. Itu fakta. Fakta itu. Jelas ya? Jadi jadikan materi video ini sebagai petunjuk. Pakai mindset atau pola pikir baru yang ada di video ini dalam hidup kamu dan rasakan deh. Hidup kamu akan jauh lebih hebat, jauh lebih tenang, dan jauh lebih damai dibandingkan sebelumnya. Oke? Kamu luar biasa, kamulah sahabat saya, sahabat Pagar Kehidupan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.